Baik, selamat Bapak. Saya Lucius Perdulung Kelola, mahasiswa Sosiologi semester 8. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul State and Power. Pada bagian pertama, buku ini membahas tentang konsep kekuasaan atau power dari masa modernitas sampai pada masa modernitas akhir, berangkat dari pemikiran Karl Marx dan Max Weber yang berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan konsep kekuasaan ini. Marx berpendapat bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan masih banyak lagi mewakili sumber kekuasaan. Marx juga berpendapat bahwa hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber individu yang mengasingkan diri tidak hanya dari mengejar kepentingan diri yang tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu dari yang lainnya. Marx juga mengemukakan bahwa kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antar sosial. Selain Karl Marx, Max Weber juga menawarkan salah satu teori politik formal yang pertama, yaitu analisis kekuasaan. Sedangkan Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial, termasuk konteks ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi, serta di lembaga sosial seperti agama dan hukum. Weber berbeda dari Marx dalam hal ini. Ia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang ekonomi, melainkan fungsi pada pola sosial, budaya, dan organisasi sosial yang telah memperluas gagasan politik dan melekat dalam sebagian besar aspek tindakan sosial dan ekspresi dalam interaksi manusia. Lalu pada bagian yang kedua menjelaskan tentang peran dari negara. Menurut Olsen, negara mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan, sebagian besar kehidupan kita. Negara dapat menilai dan mengenakan pajak atas penghasilan dan kekayaan. Negara pun juga dapat mempengaruhi pengaruh besar terhadap ekonomi. Negara memiliki kekuatan untuk mengatur aspek yang paling intim dalam hidup kita, termasuk siapa yang bisa kita nikah, dan juga termasuk hubungan seks antara orang dewasa yang diperbolehkan dan bagaimana orang tua dapat berdisiplin terhadap anak-anak mereka. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan, dan karena alasan itu menjadi fokus sosiologi politik. Sementara negara masih dianggap sebagai konsep penting oleh sosiolog politik. Apa yang kita sebut negara sebenarnya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi, lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama tanggung jawab khusus. Jadi dalam negara itu semuanya telah diatur, termasuk sistem yang ada di dalamnya. Negara modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama, dan budaya, dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu dan ditetapkan berdaulat oleh negara-negara lain. Setidaknya negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada di dalam batasannya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam revolusi yang singkat itu. Kita tidak punya pilihan lain selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam batasannya. Negara monopoli menggunakan kekuatan yang sah di dalam pembatasannya. Hal itu dapat dilihat dalam sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Runciman. Lalu pada bagian ketiga, buku ini menjelaskan tentang politik, budaya, dan proses sosial. Marx awalnya memperlakukan gagasan budaya sebagai superstruktur, yaitu budaya yang muncul
budaya muncul yang berhubungan dengan ekonomi. Dalam kasus ini, budaya politik akan mencakup nilai-nilai kepercayaan, konsentrasi kekayaan dalam kelas kapitalis, ketaatan kelas pekerja, dan kekuatan uang. Bagi ahli teori konflik, budaya memiliki peran penting untuk pelestarian distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat. Lalu pada bagian yang keempat menjelaskan tentang politik kehidupan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam hal ini itu ekonomi politik. Dalam buku Sosiologi dalam Kehidupan Sehari-hari oleh Jules dan Kahn mengemukakan bahwa unsur utama dari pentingnya sosiologi terletak pada kekuatan untuk melihat perilaku dan situasi sehari-hari. Para sosiolog sering mempelajari bagaimana orang berperilaku dan menganalisis kehidupan sehari-hari yang dapat diprediksi. Salah satu konsep utama yang membantu kita lebih memahami kehidupan sehari-hari adalah kekuatan. Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa kontribusi Miles untuk studi dalam kehidupan sehari-hari individu dengan apa yang terjadi di masyarakat saat ini dan juga bagaimana kehidupan tersinggung dengan sejarah dunia global. Miles berpendapat bahwa baik kehidupan seorang individu maupun sejarah masyarakat tidak dapat dipahami tanpa memahami budaya. Bagi masyarakat menjadi ruang politik dan privat, untuk negara dan politik ruang publik berbeda dari lembaga sosial besar lainnya seperti keluarga, agama, ekonomi, dan media. Lalu pada poin yang kelima itu dalam buku ini membahas tentang teknik sehari-hari dalam kehidupan, lembaga sosial dan hubungan sosial. Konsep kewarganegaraan adalah artefak politik dan sosial. Kofisto Dolphin dan Steve Bergen pada tahun 1994 mengumpulkan bahwa ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur untuk individu, peran individual dalam masyarakat. Ia mengambil berbagai bentuk aksi, ekspresi, simbolisme, dan sosial organis. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan penting untuk sosiologi politik. Kewarganegaraan mengacu untuk berpartisipasi dalam atau keanggotaan dalam suatu komunitas. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, superstruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Lalu yang keenam yaitu berbicara tentang partisipasi politik. Dari perspektif kekuatan, kita tertarik untuk memahami apakah gagasan keanggotaan dalam komunitas politik inklusif atau eksklusif. Kerangka pluralis menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi oleh massa dan persaingan di antara kelompok-kelompok kepentingan adalah esensi dari demokrasi masyarakat. Prioritas kekuasaan dalam sejumlah cara berbeda. Pandangan prioritas dari partai politik berpartisipasi menghubungkannya erat dengan penciptaan negara, dan dengan demikian melihat partisipasi oleh individu dan kelompok-kelompok sama pentingnya dengan kelangsungan hidupnya. Partisipasi adalah salah satu cara untuk memahami bagaimana masyarakat berurusan dengan tekanan modernisasi. Partisipasi juga merupakan cara untuk mewujudkan konsensus dan informasi. Banyak kebijakan dan praktik akhirnya akan berubah sebagai hasil dari gerakan ini, supaya terkonsentrasi untuk mereformasi hak suara dan praktis ketenagakerjaan dan meningkatkan kepedulian masyarakat tentang rasial, gender, prasangka berdasarkan usia dalam masyarakat. Pemahaman pluralitas tentang partisipasi politik bertumpu pada pandangan bahwa negara adalah sistem pembuatan kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh mereka yang memilih, mengatur, atau mempengaruhi orang lain yang menjadi tindakan atau mengungkapkan pendapat. Kerangka kerja
memperlakukan partisipasi sebagai persyaratan untuk membuat sistem yang kita sebut negara beroperasi secara efektif. Keseimbangan kekuatan diciptakan melalui masa partisipasi, yaitu ketika warga negara yang telah diberikan kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan mengatur sendiri dan benar-benar berpartisipasi sebagaimana diperlukan. Hasil kebijakan menciptakan konsensus dari hasil pemerintah. Dengan demikian, keseimbangan dan tatanan sosial tetap terjaga. Partisipasi massal adalah kunci jika bukan prinsip tema yang berorientasi pada teori pluralitas dalam sosiologi politik. Asumsi gagasan pluralis tentang partisipasi politik ditentang oleh Marger yang mengamati bahwa persyaratan demokrasi untuk partisipasi massal telah berkembang sesuai sesuatu yang sangat berbeda. Dia menyarankan bahwa asumsi gagal dalam 3 hal. Pertama, tarif partisipasi sangat bervariasi dari satu negara demokrasi ke negara lain. Dengan asumsi tingginya partisipasi dapat menghasilkan apa yang disebut otoritarianisme kelas bekerja. Kedua, varietas partisipasi politik membuatnya sulit untuk mengklaim bahwa partisipasi adalah fungsi dari ketuntutan massa yang diterjemahkan ke dalam hasil kebijakan oleh mereka yang meminta negara. Lalu yang berikutnya itu tentang yang bagian ke-8, yaitu berbicara tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah bagian yang penting dari studi politik dan hubungan antara masyarakat dan politik. Menurut Horta dan Diani, proses gerakan sosial ditandai oleh 3 mekanisme utama. Yang pertama, kelibatan dalam hubungan konfliktual dengan lawan yang diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, hubungan melalui jaringan informasi yang padat. Yang ketiga, identitas kolektif bersama. Mayer dan Grasmere juga telah mengidentifikasi beberapa karakteristik kunci tentang gerakan sosial. Yang pertama, meskipun gerakan menuntut perubahan kebijakan publik, mereka juga mengajukan klaim yang mempengaruhi budaya dan nilai-nilai masyarakat. Yang kedua, gerakan sosial menyediakan outlet untuk mengekspresikan identitas sosial dan politik yang dibangun. Yang ketiga, membahas titik awal dan akhir tertentu dari suatu gerakan itu sulit. Banyak yang mendalam, berakar dalam masyarakat, meninggalkan warisan dan signifikan. Yang keempat, secara umum, individu yang berkomitmen dan organisasi yang mapan membuat gerakan sosial. Yang kelima, gerakan sosial mengembangkan budaya mereka sendiri, tetapi tidak sepenuhnya terpisah dari aliran politik dan budaya. Lalu, teori-teori yang berkaitan dengan gerakan sosial biasanya tidak menggunakan label formal pluralitas, elit, dan kerangka kerja kelas. Namun ada asosiasi yang pasti antara kerangka gerakan sosial kerja dan kerja sosiologi politik yang telah kita bahas dalam materi sebelumnya. Lalu yang ke-9, membahas tentang kekerasan dan terorisme. Definisi dari kekerasan dan terorisme ini merupakan suatu bentuk pembunuhan massal di mana suatu negara atau lainnya bermaksud untuk menghancurkan sekelompok organisasi. Definisi ini berbeda dalam 2 cara mendasar. Pertama, membuka kemungkinan berbagai identitas yang bisa ditargetkan oleh mereka yang melakukan genosida. Kedua, tidak termasuk penindasan atau penghapusan budaya yang tercermin dalam praktik seperti tindakan pencegahan kelahiran dan pemindahan anak dari orang tuanya. Yang pertama berpendapat bahwa istilah lain seperti ethnicide dapat diganti untuk penindasan bahasa, agama, atau budaya
dan definisi yang meningkatkan konseptual kejelasan yang diperlukan untuk penelitian dan pengembangan teori. Di sisi lain, dapat dikatakan demikian, tampak genosida jauh lebih besar daripada hilangnya nyawa. Pembersihan etnis adalah strategi yang mencakup pembunuhan laki-laki, mengusir wanita, anak-anak dan pria yang lebih tua ke wilayah tetangga, dan menanamkan kebencian dan rasa takut untuk memastikan bahwa arca tersebut tetap bebas dari anggota atau dari kelompok yang ditargetkan. Lalu, nasionalisme adalah gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan ekonomi, persatuan dan identitas suatu negara. Nasionalisme dapat diekspresikan dalam kegiatan yang beragam, genosida di Kofos atau keheningan yang pernah disampaikan di media Amerika ketika Stack Live Pandit Bandar yang dimainkan di Amerika. Lalu yang ke-10 pada bagian 10 yaitu tentang globalisasi. Keduanya bergeser dari ekonomi agraris ke ekonomi industri yang ditandai dengan mekanisme produksi dan efisiensi, serta daya tarik kota telah mengubah lembaga kami termasuk pemerintahan. Seperti urbanisasi dan industrialisasi, globalisasi juga menciptakan dan membutuhkan lebih banyak keterkaitan dengan saling ketergantungan antar wilayah, geografis dan unit politik yang dibuat secara artifisial. Kesenjangan geografis di mana beberapa lokasi lebih berpengaruh daripada orang lain adalah salah satu hasil politik globalisasi. Sekian dan terima kasih.